Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mahasiswa Universitas PGRI Sulampari, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan memaparkan materi kami dengan judul Hakikat Pendidikan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zuriasti, NPM 5021220. Saya Cynthia Sari, NPM 5021101. Saya Dea Wiranda, NPM 5021022. Disimak ya. Pengertian pendidikan khusus. Menurut Aminuddin tahun 2019, halaman 11, pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan gangguan atau kecacatan fisik, mental, atau emosional yang memerlukan pendekatan dan metode pengajaran berbagai dari pendidikan umum. Tujuan utama pendidikan khusus adalah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui berbagai penyesuaian yang akan dilakukan dengan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan dukungan tambahan. B. Karakter dari pendidikan khusus. Pendidikan khusus memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari pendidikan umumnya. Antara lain, yang pertama, tujuan pendidikan, di mana pendidikan khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas fisik, mental, ataupun belajar. Yang kedua, metode pengajaran pendekatan, di mana dalam pendidikan khusus seringkali disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa. Dan yang ketiga, sumber daya dan dukungan, di mana pendidikan khusus biasanya melibatkan penggunaan sumber daya tambahan seperti tenaga pendidikan khusus, alat bantu, teknologi, dan lingkungan belajar yang disesuaikan untuk mendukung kebutuhan siswa. 4. Kurikulum yang disesuaikan dalam pendidikan khusus mungkin disesuaikan untuk mencakupi materi yang relevan dan tingkatan kesulitan sesuai dengan kemampuan siswa. 5. Evaluasi dan penilaian, di mana penilaian dalam pendidikan khusus seringkali dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan umumnya. 6. Lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar dalam pendidikan khusus mungkin berbeda dengan pengaturan kelas yang lebih kecil. Dukungan tambahan yang profesional atau penggunaan ruangan yang khusus untuk mengurangi gangguan belajar dari lingkungan. C. Tujuan dari pendidikan khusus. Menurut Raharjo tahun 2010, tujuan dari pendidikan khusus adalah untuk menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu yang memiliki berbagai jenis kebutuhan khusus seperti gangguan belajar, fisik, atau perkembangan. Adapun tujuan dari pendidikan khusus ini, yang pertama itu mengembangkan potensi individu, meningkatkan kemandirian, memberikan akses dan kesempatan yang sama, mendorong partisipasi sosial, memfasilitasi integrasi, memberikan akses yang setara, pengembangan potensi, memberikan dukungan emosional dan sosial, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, dan yang terakhir itu menyediakan dukungan dan sumber daya. Selanjutnya itu prinsip dasar dari pendidikan khusus. Menurut Sutrisno tahun 2018, prinsip dasar pendidikan khusus itu mencakup beberapa hal penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak dengan disabilitas atau kebutuhan khusus. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar tersebut. Yang pertama itu individualisasi, yang kedua inklusi, aksesibilitas, partisipasi, kolaborasi, dan pendekatan berbasis kekuatan. Selanjutnya yaitu yang D, tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan khusus. Menurut Ahmad tahun 2018, implementasi pendidikan khusus menghadirkan berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh berbagai pihak, baik pemerintah, pendidik, maupun masyarakat. Selanjutnya itu pertama tantangan, A. Keterbatasan infrastruktur. Sekolah yang menyediakan pendidikan khusus seringkali memiliki fasilitas yang terbatas, baik dalam hal aksesibilitas fisik maupun sarana penunjang belajar, seperti teknologi asistif yang penting bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang B itu kekurangan tenaga pendidik yang terlatih. Guru yang terlatih untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Banyak guru umum yang belum memiliki kompetensi untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Yang C, kurangnya kesadaran masyarakat.
stigma terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus masih cukup kuat. Hal ini dapat menghambat integrasi sosial serta mempengaruhi penerimaan anak-anak tersebut di lingkungan sekolah dan masyarakat luas. Yang D itu kendala biaya. Pendidikan khusus seringkali memerlukan biaya lebih, baik untuk melatih guru, menyediakan fasilitas, maupun biaya alat bantu pendidikan. Kurangnya anggaran dari pemerintah atau dukungan masyarakat menjadi tantangan besar. Yang E itu adaptasi kurikulum. Kurikulum yang digunakan di sekolah reguler tidak cocok dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini membutuhkan modifikasi yang tepat agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya itu peluang. A. Kemajuan teknologi. Teknologi asistif seperti aplikasi pembelajaran berbasis digital, alat bantu dengar, dan perangkat komunikasi alternatif membuka peluang besar untuk membantu anak-anak dengan berkebutuhan khusus belajar lebih efektif dan mandiri. Yang B. Inklusi pendidikan. Tren global menuju inklusi pendidikan memberikan peluang besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak pendidik yang sama. Ini juga membuka peluang bagi sekolah untuk mengadaptasi dengan peserta didik dari berbagai latar belakang. Yang C itu meningkatnya kesadaran dan dukungan pemerintah. Jadi semakin banyak pemerintah daerah yang memperhatikan pentingnya pendidikan khusus dengan memperkenalkan kebijakan inklusi dan alokasi anggaran yang lebih baik. Program pelatihan guru dan bantuan infrastruktur juga semakin ditingkatkan. Yang D. Partisipasi masyarakat dan LSM. Banyak lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak dalam mendukung pendidikan khusus. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Yang E itu pengembangan profesionalisme guru. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik di bidang pendidikan khusus semakin berkembang, memberikan peluang peningkatan kompetensi guru untuk menangani peserta didik dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Jadi sedangkan menurut Haryanto tahun 2019, implementasi pendidikan khusus memiliki tantangan dan peluang yang perlu dipahami agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi siswa kebutuhan khusus. E. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan khusus. Yang pertama ada peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kasih sayang serta dukungan emosional. Orang tua diharapkan A. mengenali kebutuhan khusus anak mereka sejak dini dan mencari bantuan profesional. B. terlibat aktif dalam proses pendidikan anak termasuk konsultasi dengan guru dan spesialis. C. memberikan lingkungan yang aman dan nyaman di rumah untuk mendukung perkembangan emosional dan intelektual anak. Yang kedua itu ada peran sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal yang berperan dalam menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan khusus yang memadai. Hal ini termasuk A. menyediakan guru yang terlatih untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. B. mengembangkan kurikulum yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan setiap anak. C. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran termasuk teknologi asistif jika diperlukan. D. melibatkan orang tua dan spesialis dalam perencanaan pendidikan individual bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga itu ada peran masyarakat. Masyarakat luas juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Peran masyarakat dapat meliputi A. meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui kampanye publik dan edukasi. B. menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas. C. mendukung program-program yang memfasilitasi pendidikan inklusif dan pengembangan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Peran sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat krusial dalam mendukung pendidikan khusus karena semua pihak harus bekerja sama dalam menyediakan lingkungan yang aman dan damai bagi anak-anak penyandang disabilitas. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah kami paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.